Cinta Andara episode 3. Sangat senang, itulah suasana hatiku pagi ini. Mas Revan benar-benar mengantarku ke rumah ibu. Meski masih dengan raut dinginnya, tapi aku tidak peduli. Bukankah dia setiap hari memang bersikap seperti itu terhadapku? Sampai kapan kamu akan bertahan? Tanyanya yang sontak menyadarkanku dari angan-angan. Aku menatapnya dengan tatapan tanda tanya. Apa maksud dari pertanyaan lelaki ini? Aku tahu, selama ini kamu kesakitan. Sampai kapan kamu akan bertahan menjadi istriku? Dan setelah pertanyaannya itu, aku baru sadar jika dia menanyakan tentang hubungan kami. Kenapa kamu bertanya seperti itu, Mas? Karena aku ingin kamu mengakhiri semuanya. Jawabnya cepat, dan itu benar-benar membuatku sakit. Air mataku pun jatuh dengan sendirinya. Kenapa dia seperti ini terhadapku? Di sini aku mencoba bertahan demi dirinya, tapi dia malah ingin aku mengakhirinya. Apa kamu tahu? Jika sampai kapanpun ini tidak akan bagus untuk hubungan kita. Kenapa kamu memaksakan kehendak sampai sejauh ini, Dara? Tanyanya masih dengan tatapan lurus ke depan ke arah jalan. Aku tidak memaksakan kehendak. Aku hanya bersedia menjadi istrimu. Itu saja. Dan aku pun mulai terisak. Selalu seperti ini. Jika kami hanya berdua, Mas Revan pasti akan menyudutkanku dan membuatku menyerah dengan pernikahan ini. Kenapa kamu tidak bersedia meninggalkanku? Aku tahu kita sama-sama tidak bahagia dengan pernikahan ini. Kenapa kamu membuatnya jadi sesulit ini? Tanyanya lagi. Lalu kenapa kamu tidak pernah belajar menerimaku sebagai istrimu, Mas? Kenapa? Kamu tentu tahu apa alasanku. Aku mencintai wanita lain. Dan jawabannya benar-benar menyakiti hatiku. Ya, dan wanita itu adalah wanita yang sudah pergi meninggalkanmu untuk selamanya. Itu bukan urusanmu. Itu menjadi urusanku, karena dia merebut paksa separuh jiwa orang yang kucintai. Seruku yang sontak membuatnya menghentikan laju kendaraannya. Mas Revan menatapku dengan tajam. Apa yang kamu bicarakan? Tanyanya masih dengan mata tajam membunuh. Aku mencintaimu, Mas. Selama ini aku mencintaimu, dan sampai kapanpun aku akan selalu mencintaimu. Jawabku. Lalu tanpa pikir panjang lagi, aku meninggalkannya sendiri di dalam mobilnya dengan tatapan bingung tak percayanya. Ya, setelah bertahun-tahun aku menyimpan perasaan ini, akhirnya hari ini aku baru berani mengatakannya. Ekspresinya benar-benar sangat terkejut. Aku tidak sanggup menahannya sendiri. Terserah dia mau menerimaku atau tidak. Aku akan tetap bertahan demi cintaku. Aku akan bertahan untuknya, untuk memenangkan hatinya. Aku berjalan dengan langkah gontai di atas trotoar. Pikiranku kacau, tangisku pecah. Ya Tuhan, aku benar-benar tersakiti. Satu hal lagi yang membuatku kecewa, dia tidak mengejarku. Tentu saja. Apa aku penting buatnya? Apa aku berarti untuknya? Tidak, sama sekali tidak. Aku pun akhirnya terduduk di tepi trotoar, menangis terseduh-seduh seperti orang gila. Ya, aku memang gila. Gila karena cinta. Hei, apa kamu baik-baik saja? Suara itu membuatku mengangkat kepala dan mendapati seorang yang tengah menunduk memperhatikanku. Dia seorang lelaki yang bagiku cukup tampan.
mengenakan sebuah seragam kerja yang ternyata itu adalah seragam salah satu pelayan di restoran cepat saji di sini. Aku hanya mengangguk pasrah. Bagaimanapun juga, aku tidak ingin menceritakan kisah menyedihkanku kepada orang asing. "Apa kamu butuh tumpangan?" tanyanya kemudian. "Tidak, aku baik-baik saja," jawabku sambil membenarkan penampilanku. Ada banyak orang berlalu lalang di sini, tapi kenapa dia yang berhenti dan memperhatikanku? "Aku bisa memberhentikan taksi untukmu," katanya kemudian, dan aku hanya mengangguk. Baiklah, mungkin aku memang harus kembali pulang. Aku tidak mungkin ke rumah ibu dengan penampilan yang sudah berantakan seperti ini. Akhirnya aku pun melihatnya menghentikan sebuah taksi untukku. Aku memandangnya, lelaki yang sederhana, lelaki yang baik. "Hei, itu taksi untukmu. Apa kamu ingin aku mengantarmu? Kamu tidak terlihat baik," katanya lagi menyadarkanku. "Tidak, dan terima kasih taksinya," jawabku sambil bergegas memasuki taksi. "Aku harap kita bisa bertemu lagi. Aku Andre." "Dara, panggil saja Dara," kataku kemudian, dan taksi pun mulai berjalan. "Sampai jumpa lagi, Dara," teriak Andre yang kini masih terlihat memandangi taksi yang sedang kutumpangi ini. Aku mengembuskan napas legaku dan menyandarkan kepalaku ke sandaran kursi. Untung saja tadi ada lelaki baik yang menolongku. Aku tidak habis pikir bagaimana jika tadi seorang pencuri atau penjahat yang menemukanku. Mungkin aku tidak ada di sini sekarang ini. Akhirnya, dengan perasaan terluka dan kecewa, aku pun kembali pulang. Semoga saja Mas Revan tidak ada di rumah. Sesampainya di rumah, aku masuk dan mendapati ibu yang dengan wajah khawatirnya berjalan ke arahku. "Astaga, apa yang terjadi, Dara? Kenapa kamu pulang sendiri? Dan apa kamu tidak jadi ke rumah ibumu?" tanya ibu sembari berjalan menghampiriku. "Ibu keluar kota, Bu." Aku berbohong. "Dan kenapa kamu pulang sendiri? Kenapa Revan juga pulang sendiri?" Ibu bertanya dengan raut wajah bingung. "Jadi, Mas Revan sudah pulang?" "Tentu saja. Dia ada di halaman belakang bersama dengan temannya." "Kalian bertengkar?" tanya ibu lagi, dan aku hanya menggeleng. "Aku lelah, Bu. Aku hanya ingin istirahat," kataku kemudian sambil bergegas masuk ke dalam rumah. Tapi ketika aku masuk, aku mendapati Mas Revan sedang berbicara dengan seorang wanita cantik dan seksi. Tapi wanita itu berpakaian rapi. Tapi walau rapi, tetap saja tidak akan mengurangi kesan seksinya. Siapa wanita itu? Kenapa mereka terlihat sangat akrab? Apa hubungan mereka? Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut pun menari-nari dalam otakku. Aku takut. Aku takut jika Mas Revan bisa membuka hati untuk wanita lain tapi tidak bisa membuka hati untukku. Aku takut dia pergi meninggalkanku. Bersambung, nantikan episode 4-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.